Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lama ya aku nggak upload video, nggak nge-tag video juga sih. Itu paling aku cuma bikin video short. Nggak kenapa-napa kok, teman-teman. Aku sehat banget setelah aku lepas dari obat penenang jenis Clobazam ya. Nggak pernah sama sekali datang panic attack. Cemas juga nggak pernah datang sama sekali. Jadi sekarang tuh udah hitungannya udah sekitar 3 minggu gitu ya, aku nggak konsumsi obat penenang sama sekali gitu. Tapi untuk antidepresannya masih aku lanjut. Nah, ini aku baru banget pulang dari olahraga tuh. Kerudung aku masih kotor banget ini tadi karena olahraganya sambil jalan pagi sambil nyuapin bayiku ya, gendong-gendong, jadi kena bubur bayi gitu nempel-nempel di kerudung. Aku tuh udah lama banget kan, di video terakhir tuh kalau nggak salah aku pernah bilang ya pengen banget bahas tentang vibrasi manusia gitu, dan itu nggak sempet gitu. Nah ini ya udah deh, kayaknya hari ini ada waktu yang lowong, jadi aku bisa lah mungkin nge-tag video gitu. Nah teman-teman, olahraga tuh ya, sebelum aku bahas tentang vibrasi itu aku mau nyampein nih, olahraga itu emang bener-bener berpengaruh banget buat kesembuhan orang yang kena anxiety ataupun depresi atau gangguan mental lainnya ya. Ya memang sih kalau orang anxiety itu kan banyak takutnya ya, jangankan untuk olahraga, untuk keluar rumah kayak aku dulu tuh kayak yang satu hal yang sulit banget, yang mengerikan banget, karena ketemu orang aja tuh takut. Terus belum lagi karena aku juga ada psikosomatis, jadi ya bawaannya tuh kayak yang sakit banget badan, yang yakin kalau aku di jalan tuh nantinya bakalan kenapa-kenapa gitu. Padahal ya enggak, cuman perasaan kita aja gitu. Nah, selain olahraga, aku juga pernah bilang di salah satu videoku ada beberapa jenis makanan yang membantu untuk meningkatkan hormon serotonin ya, antara lain tuh kacang-kacangan, terus coklat, terus ada juga telur, tahu juga nih. Makanya aku nih pagi ini ditemenin tahu ya, seneng banget aku tuh sama tahu. Nah, oke teman-teman, mulai aku bahas tentang vibrasi ya, karena aku sendiri merasakan kalau vibrasi aku tuh sempet turun gitu. Nah sebenarnya vibrasi ini tuh ya memang bisa naik turun ya, di setiap orang gitu. Cuma ini vibrasi yang dominan ada di diri kita gitu. Kayaknya aku pernah bilang juga di salah satu videoku, itu teori vibrasi itu yang paling terkenal tuh dari David Robert Hawkins ya, yang ada 17 vibrasi manusia, 8 vibrasi rendah, yang sisanya 9 itu vibrasi tinggi gitu. Nah nanti batasnya tuh di tengah-tengahnya ada vibrasi yang ke-9 dari bawah dan vibrasi yang ke-9 dari atas tuh ada namanya berani gitu. Nah vibrasi ini dikenal juga dengan peta kesadaran atau map of consciousness gitu ya. Aku sambil baca ya teman-teman ya, ada yang nyebut vibrasi, level kesadaran, peta kesadaran, atau level emosi dan energi gitu. Nah, vibrasi itu nggak kelihatan ya kalau kalau saya sendiri gitu. Kalau aku sendiri tuh menganggap dan meyakini bahwa memang manusia itu punya vibrasi. Nah, di sini aku udah googling beberapa definisi vibrasi. Itu adalah fenomena yang ada dalam tubuh manusia dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi kesehatan fisik, emosional, dan energetik gitu. Vibrasi yang bagus itu akan menciptakan kesehatan, kesejahteraan, dan energi yang optimal. Nah, manusia itu
memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaannya. Ini yang disebut dengan vibrasi. Nah, sementara kita memancarkan vibrasi, itu manusia yang lain di sekitar kita dan alam semesta bisa menangkap dan merespon vibrasi atau gelombang dari kita itu gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh percaya banget ya sama yang hal-hal yang tidak terlihat gitu, sama hal-hal gaib juga. Kan vibrasi, gelombang atau getaran tuh kan nggak kelihatan ya, tapi aku yakin nih karena pasti kan teman-teman juga pernah gitu ngedengar ungkapan bahwa doa itu bisa menggetarkan langit. Nah, doa itu nanti akan terkabulkan. Nah, mekanismenya itulah yang kita kan nggak bisa ngelihat, tahu-tahu permintaan kita terwujud gitu. Nah, seberapa kuat vibrasi kita, getaran yang kita pancarkan dalam proses kita berdoa itu, yang adanya tuh kan nggak cuma di mulut, tapi adanya juga di pikiran, di hati kita. Nah, itu kan memancarkan getaran-getaran gelombang gitu sampai nantinya akan dikabulkan oleh Allah gitu. Dan saya yakin juga dalam proses pengabulannya itu bisa loh pakai perantara gitu, alam semesta gitu kan. Misalnya ketika kita minta misalnya kita berdoa untuk minta bisa kebeli mobil gitu. Nah, kita berdoa, kita yakin. Nah, dari doa kita itu, dari vibrasi kita yang bagus itu, nantinya kita juga akan tubuh kita, fisik kita, mental kita juga akan merespon dengan baik doa kita itu. Jadi kita akan lebih rajin bekerja dan kita akan ditemukan dengan kesempatan-kesempatan, misalnya dapat job tambahan, terus kita bisa dapat rezeki lebihan gitu, terus kita jadi cepat bisa dapat mobil yang kita impi-impikan itu gitu teman-teman. Nah, kalau aku sendiri kan pernah bilang ya kalau vibrasi aku tuh turun gitu. Berasa banget ya, karena aku yakin kenapa aku bisa sampai kena anxiety, bisa sampai kena depresi, itu karena anjlok gitu. Dari yang tadinya vibrasi aku merasa cukup tinggi gitu vibrasiku, tiba-tiba jadi vibrasi rendah. Itu benar-benar kayak ya nggak cuman mental aja yang kacau, kan jadi ke badan juga ya. Aku sampai kena asam lambung, sampai kena GERD parah gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman, gimana kita harus ngejaga vibrasi kita supaya tetap tinggi gitu. Ya memang sulit, cuma apa gitu loh yang nggak mungkin bisa terjadi kalau kita tuh sudah berusaha dan meyakini akan hasilnya gitu. Nah, oke teman-teman, nanti aku insert aja ya peta kesadarannya. Tapi di channel YouTube itu udah banyak banget yang ngebahas tentang level kesadaran, peta kesadaran atau vibrasi ini ya. Mulai dari vibrasi yang paling bawah. Yang vibrasi yang paling bawah itu malu ya teman-teman. Nah, orang yang malu ini dia tuh akan memancarkan emosi berupa rasa hina gitu. Kayak sebagai contoh ya, ini mohon maaf ya teman-teman, di level vibrasi malu itu biasanya orang-orang yang punya trauma seperti, mohon maaf ya sekali lagi ya teman-teman, misalnya ada orang yang korban kejahatan seksual gitu, atau korban bullying karena keadaan ekonomi yang kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, di level-level ini tuh orang-orang tuh sangat dekat dengan kematian gitu. Maksudnya kayak mereka tuh saking malunya gitu, mereka tuh kayak rentan jadi untuk melakukan bunuh diri gitu. Makanya ini yang di level yang paling bawah ini. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka sangat membutuhkan orang lain untuk mengangkat diri mereka. Nah, yang kedua tuh ada vibrasinya itu bersalah ya.
Bersalah itu kalau digambarkan itu emosi yang terpancar itu adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi yang dia hadapi gitu ya. Misalnya kayak ketika seseorang tuh berada di posisi yang level ekonominya rendah gitu, nah dia tuh akan menyalahkan dirinya juga. Ini kenapa sih kok gue tuh nggak bisa sih ngasih sesuatu yang layak untuk keluarga gue. Tapi dia juga menyalahkan orang lain, kayak yang oh gara-gara lu sih nggak bisa nolongin gue untuk dapat kerjaan ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi semua tuh dia salah-salahkan gitu. Bukannya mencari solusi atas kondisi yang dia alami, tapi dia justru menyalahkan gitu, menyalahkan semua pihak. Nah, vibrasi ketiga dari bawah itu ada apatis. Apatis itu akan memunculkan emosi putus asa, teman-teman. Jadi kayak contohnya gini, misalnya ada orang yang mohon maaf kalau aku pakai contohnya itu dari sosial ekonomi gitu, karena itu contoh termudah ya teman-teman ya. Kalau misalnya vibrasi apatis itu contohnya gini, misalnya seseorang tuh dari keluarga yang miskin gitu, terus dia akan merasa gitu, ya wes lah, orang-orang tuaku juga miskin gitu, mana mungkin sih aku jadi orang yang berkecukupan, orang yang ada gitu. Pasti juga kesempatan buat aku untuk merubah kehidupan yang lebih baik tuh nggak ada, lawang orang tuaku juga miskin ya, kayak gitu ya teman-teman contohnya. Terus di atasnya tuh ada vibrasi duka gitu, duka atau sakit hati gitu ya. Itu akan memunculkan emosi yang keluar dari diri orang tersebut tuh kayak penuh penyesalan gitu ya. Kalau di contohnya tuh ya pokoknya mereka tuh selalu merasa sedih, selalu merasa sakit hati, selalu merasa menyesali apa yang terjadi gitu. Misalnya gini, dia mengalami kekerasan gitu ya dalam rumah tangga gitu. Terus dia ngomongnya gini, aduh coba ya dulu aku nggak nikah sama dia gitu. Atau misalnya lagi-lagi dalam level ekonomi keluarga yang menengah ke bawah gitu ya, dia juga bilangnya gitu, aduh coba aku nggak nikah sama cowok ini gitu, pasti aku hidupnya bakalan lebih baik lagi gitu. Padahal kan belum tentu juga ya teman-teman gitu. Terus vibrasi di atasnya itu ada vibrasi takut. Nah, takut itu emosi yang keluar itu adalah gelisah. Nah, kalau menurut aku kemarin ketika anxiety-ku sangat parah, aku berada di level vibrasi ini teman-teman. Jadi tuh ngerasa takut, terus itu emosi yang keluar tuh selalu merasa gelisah gitu. Terus kayak gimana ya, nggak sampai halusinasi sih kemarin aku tuh bener-bener takut teman-teman. Kayak misalnya ya itu tadi, aku takut sampai keluar rumah. Aku tuh ngerasa kayak nggak sanggup lah, aku pasti nggak akan sanggup gitu, badanku pasti nggak akan kuat kalau aku ajak kerja. Terus gelisah kayak aduh gimana ya nanti suamiku gitu di sana, kan suamiku dinasnya jauh gitu, aduh gimana ya ntar suamiku di sana bisa pulang lagi nggak ya ke Jakarta gitu, kapan ya bisa mutasi ya, aduh jangan-jangan nanti mutasi dipersulit lah, atau ya pokoknya semua ketakutan, semua kegelisahan tuh ada di diri aku gitu. Sampai kepikiran gimana ya, wah udahlah pokoknya nggak ada sama sekali optimisme yang ada di diri aku gitu.
udah kepikirannya udahlah aku nggak mungkin mampu kerja, udahlah aku resign aja, udah kayak yang kayaknya nih badan aku nih pasti ada apa-apanya nih, udah pokoknya mikirnya tuh kayak badan aku tuh pasti eh sakit lah, sakit, ada sesuatu nih, ada yang parah nih, susah lah untuk sembuh, yang seperti itu ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya tuh nggak ada apa-apa, cuman emosinya sendiri aja, cuma perasaan di dirinya aja yang kayak gitu gitu. Toh sekarang tuh setelah saya merasa vibrasi saya mulai naik, ternyata semuanya kan baik-baik aja gitu, sayanya juga nggak kenapa-kenapa. Nah terus ada di atasnya itu ada vibrasi hasrat atau keinginan ya. Jadi emosi yang keluar tuh kayak mendambakan gitu, sangat mendambakan terhadap sesuatu. Jadi sangat menggebu-gebu gitu, sangat apa ya, kalau bahasanya tuh kayak gerasa gerusu gitu. Kalau pengen sesuatu tuh eh, nggak bisa sabaran gitu. Justru orang-orang kayak gini kan yang, ya mohon maaf ya, justru malah dapat hasilnya tuh tidak sesuai dengan yang mereka inginkan kan gitu. Terus di atasnya lagi ada vibrasi marah. Marah atau di sini tuh emosi yang muncul kalau vibrasi marah itu uh, benci. Dia itu tercermin dalam kayak sifat dendam gitu ya, memendam kebencian, atau kita sering mendengar istilah dendam kesumat mungkin gitu ya teman-teman ya. Aku juga ngerasain aku ada di vibrasi ini sampai, mohon maaf, aku cerita ya teman-teman ya, mohon maaf banget gitu, sampai aku ada dendam ya gitu, aku ada ngerasa punya, pernah disakiti hati gitu ya sama orang yang udah sekarang tuh udah nggak ada gitu. Wah itu tuh aku tuh marah banget, marahnya tuh sampai di level dendam gitu ya. Wah tiap malam tuh aku ketika kebangun malam, kan aku juga susah tidur ya waktu itu ya, ketika aku bangun malam aku marah, aku emosi banget, aku sampai ngedoanya tuh, ya Allah aku pengen banget dong dikasih unjuk dalam mimpi gimana orang itu lagi dapat balasannya di alam kubur gitu. Ya nggak logis aja sih ya teman-teman ya, semua itu kan ranahnya Allah gitu. Ya udah, aku sekarang itu aku ngerasa aku nggak berhak buat menghakimi siapapun atas kesalahan-kesalahan mereka gitu. Nah setelah aku mulai melepaskan kayak gitu ya, emang aku jadi lebih tenang sih teman-teman. Pikiran aku jadi nggak terlalu penuh gitu. Paling yang ada di dalam pikiran aku yang memang sejenis apa namanya, paranoid, yang aku pernah bilang aku takut sama alat tensi itu, ya itu palingan aku cuman takutnya sekarang ya itu gitu. Aku tahu itu nggak bagus ya teman-teman, kenapa sih aku takut banget sama alat tensi, kenapa sih aku takut banget tensi tinggi lah, aku kan nggak ada riwayat, itu yang masih aku kejar untuk menetralisir gitu ya. Tapi kalau waktu kemarin-kemarin aku ada di level vibrasi marah gitu, dendam, itu aku paling nggak bisa banget disakitin gitu, paling nggak bisa banget sakit hati sama orang. Ada pernah orang yang menurut aku levelnya di bawah aku gitu ya, baik dari segi ekonomi, dari segi status sosial, dari segi pendidikan, itu tuh menurut aku di bawah aku. Nah dia itu pernah ngomong, dan omongannya dia itu kayak nggak ngomong langsung sih, dia kayak ngomentarin status lah, ngomentarin status, dan itu tuh menurut aku tuh kayak nyakitin gitu. Kayak aku pengen bales, nggak ngaca lu ya, lo tuh siapa gitu. Dan aku di level itu, ketika ada orang yang menurut aku menyakiti hati aku, itu bisa aku cari teman-teman, aku korek latar belakangnya,
Pokoknya aku telusurin tuh sampai aku dapet kartu asnya, sampai gitu, kayak jiwa di atas jiwa kepo kali ya, di atas jiwa kepo, jiwa intelku kayak meronta-ronta gitu ya. Kalau ada orang yang nyakitin aku, beneran sampai bisa aku cari ini orang kayak gimana keluarganya, asalnya dari mana, kayak gitu. Pokoknya ya gitulah jeleknya aku ya teman-teman. Nah, kalau sekarang ya udahlah gitu, lepasin aja. Toh juga aku pernah denger di channel Pagar Kehidupan gitu, host channel itu Mas Aryan Surya itu pernah bilang kalau orang yang gampang banget baper, gampang banget tersinggung gitu, yang sebenarnya ucapan orang lain tuh nggak gimana-gimana gitu, bisa disikapi dengan netral, tapi kok nyakitin hati kita banget. Nah, itu orang itu mungkin dalemannya yang kenapa-kenapa gitu. Entah dia pernah ada trauma, entah pernah ada apa gitu di masa lalunya. Terus aku runut-runut gitu ya. Oh iya, bener juga. Kenapa si orang X itu cuma ngomentarin status yang sebenarnya bisa jadi bahan bercandaan loh. Bukan berarti dia pengen ngehina aku mungkin ya gitu. Terlepas dari mungkin juga ada rasa iri atau kayak gimana gitu ya, sebenarnya itu komentarnya dia tuh biasa aja gitu loh. Tapi kan aku runut lagi ke belakang gitu, oh ternyata aku, dalemanku nih, di dalam hatiku, kenapa aku gak suka banget sama dia itu karena aku pernah bukan cekcok ya, aku pernah gak seneng banget sama sifat suami aku gitu. Nah, aku kenal sama si X ini itu karena gimana ya, karena ada urusannya sama suamiku gitulah ya, simpelnya kayak gitu. Jadi aku setiap inget si X ini pernah ngomong ini, aku akan marah banget dan aku akan keingetan lagi sama kesebelan aku sama sifatnya suami aku itu gitu. Ya namanya juga kalau orang udah marah membabi buta ya kayak gitu ya teman-teman, nggak peduli logis apa enggak, duluan misuhnya gitu. Nah, kemudian di atasnya vibrasi marah itu ada vibrasi bangga. Nah, bangga itu masuk vibrasi rendah loh teman-teman ya, jangan salah ya. Bangga itu memunculkan emosi yang keluar dari seseorang di level atau vibrasi bangga ini, dia itu banyak menghina orang lain gitu teman-teman. Jadi kayak dia tuh orang-orang yang merasa berkontribusi besar terhadap segala sesuatu yang yang ada di sekitarnya gitu. Seperti misalnya, saya juga pernah di vibrasi rendah ini, kan vibrasi saya tuh yang tadinya ada di 500 gitu, terus dia turun, ya udah, vibrasi rendah tuh sampai saya rasain tuh banyak gitu. Kecuali saya tuh nggak sampai vibrasi malu yang sampai bunuh diri gitu, yang sampai pengen bunuh diri gitu, enggak ya teman-teman, alhamdulillahnya tuh, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Nah, saya lupa tadi, aku lupa untuk bilang bahwa vibrasi ini tuh ada nilainya gitu. Kalau vibrasi malu nilainya 20, vibrasi malu itu nilainya 20, vibrasi bersalah 30, vibrasi apatis 50, duka 75. Nah, ke atas dia akan semakin besar ya nilainya teman-teman ya. Nanti aku insert